Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat? Jangan lupa tetap patuhi protokol ya untuk kali ini. Baiklah, kita mulai pelajaran kali ini, yaitu pelajaran tema 5, subtema 1 dan 1. Nah, sekarang coba kalian baca tujuan dari pelajaran berikut ini. Nah, dari poin 1 sampai poin 6 coba kalian baca, sudah ada di layar ya. Hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Ada yang tahu anak-anak? Pahlawan adalah orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang gagah berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Itu yang namanya pahlawan. Nah, coba sekarang kita amati gambar 1, 2, dan 3. Yang pertama ada orang yang gemuk, anak-anak yang sedang mengamati buku, dan ada anak yang sedang membantu temannya. Nah, dari ketiga gambar itu, apa yang mereka lakukan? Wah, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Yang ketiga, hal baik apa yang bisa kamu contoh di gambar tersebut? Jadi, kalian tuliskan di LKPD yang diberikan. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada 3 gambar yang sudah. Bagaimana perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimana sikap pahlawan yang mereka miliki? Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut ya anak-anak. Nah, ini ada Raja Purnawarman atau Panji Segala Raja. Coba kalian baca. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 3095 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, dia juga memperbaiki dan alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapatkan air dari aliran sungai menjadi subur. Ladang petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara, mengurangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaritun. Nah, setelah kalian baca tadi, coba kalian jawab pertanyaan berikut. 1. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. 2. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. 3. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. 4. Menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? 5. Ceritakan kembali secara tertulis sejak berdasarkan jawaban tulisanmu ya, yang runtut dan dengan ejaan yang benar. Berikut adalah beberapa tokoh peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda sejarah, tapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, yang amati ada 1. Sultan Iskandar Muda dari Aceh, Sultan Hasanuddin dari Makassar, terus Raja Balaputra Dewa dari Palembang, terus Sumatera Selatan, terus ada Majapahit, Kerajaan Majapahit yaitu Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk. Dari gambar di atas, apa yang ingin kamu ketahui tentang perjuangan mereka? Perjuangan apa yang dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa? 1. Membangun armada laut yang kuat. 2. Pada masa dulu Balaputra Dewa Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. 3. Raja Balaputra Dewa dengan bantuan Raja Baladewa di Pali telah mendirikan vihara Nilanda atau ada India.
Bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda, kebanggaan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya berani, tegas, dan memimpin. Terus ada Raja Iskandar Muda, yaitu membangun terus bisa mengalami kejayaan, jadi pusat perdagangan dengan ajaran Islam. Punya sifat gigih, pemberani, dan dermawan. Dan Hasanuddin sangat gagah berani dalam melawan Roce. Beliau berani mengorbankan seluruh hidup, semangat, serta kemewahan membela kehormatan bangsa dan negara. Nah, beliau membela kehormatan negara dan mempertahankan tiap jengkal tanah air dengan tetesan darah. Dia mempunyai sifat yang gigih, berani, dan rela berkorban. Sekarang ada Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Gajah Mada dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, baik kala masih menjadi prajurit, patih, hingga panglima perang. Kala Kerajaan Majapahit diserang oleh Raja Prakuti, Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanegara beserta keluarganya. Coba dilihat itu dulu sedang melihat apa. Nah, Gayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan oleh rakyat untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Gayu masih Raja Purnawarman memberikan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama mengenai air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat. Gayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Gayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memberikan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Nah, mana Pak Bu? Bukakan link ya untuk kalian lihat video berikut ini. Nah, coba kalian lihat video berikut ini. Kita tentu sering menjumpai cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu Kalian sambil mengamati ya. Baik itu cahaya matahari. Cahaya dibagi menjadi 4. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. 1. Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus ketika melewati suatu medium. Kita bisa mengujinya dengan menyalakan senter dan cahaya akan terpancar dengan lurus. Karena itu, sifat ini digunakan manusia. Contohnya pada lampu kendaraan bermotor untuk menerangi jalan. Nah, seperti yang dapat kalian lihat pada gambar, lilin merupakan sumber cahaya. Cahaya pada lilin terpancar melalui lubang-lubang kecil yang terdapat pada karton A, karton B, dan karton C. Sehingga cahaya yang dipancarkan lilin dapat sampai kepada mata pengamat. 2. Cahaya menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya, seperti kaca, gelas kaca, mika, plastik bening, dan air jernih. Seperti namanya, benda bening dapat ditembus oleh cahaya, sehingga kita mampu melihat cahaya menembus benda tersebut. Nah, seperti yang terdapat pada gambar, ketika lampu senter yang merupakan sumber cahaya melewati gelas bening, cahaya tersebut dapat diteruskan sehingga menembus gelas bening. Hal ini membuktikan bahwa cahaya menembus benda bening. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya adalah proses kembali terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus atau tidak teratur. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Peristiwa pembiasan cahaya dapat kita amati di kehidupan sehari-hari, seperti dasar air yang jernih tampak lebih dangkal dari sebenarnya. Sedotan atau benda lurus lain yang terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Seperti yang dapat kalian lihat pada gambar, pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air terlihat patah atau bengkok. Padahal pensil tersebut merupakan pensil yang lurus. Hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Anak-anak, kalian bisa tadi sudah mengamati video ya. Nanti kalian bisa mengerjakannya dalam LKPD yang sudah Bapak berikan. Terima kasih anak-anak, semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.